Mengawali berita pertama, pemirsa, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busro Mukodas pun angkat bicara terkait dengan kritikan Roky Gerung terhadap pemerintah. Dirinya menyampaikan seharusnya pihak hukum bersikap netral dan jangan sampai penegak hukum terkesan menjadi alat politik. Tentang polemik Roky Gerung ini, yang pertama yang perlu kita secara jernih memahami, seorang Roky Gerung itu adalah merupakan salah satu wujud dari seorang intelektual yang memiliki kepribadian intelektualisme dan merawat kewarasan intelektualitasnya. Dibuktikan dengan dia concern melakukan satu kritik-kritik yang sepanjang yang kami ikuti. Kritik-kritik itu bukan karangan, tapi merupakan bacaan terhadap persoalan-persoalan bangsa yang bukan hanya Roky Gerung saja yang memahami seperti yang disampaikannya. Kami pun itu juga membaca situasi sekarang ini memang sudah kurang lebih sama dengan yang disampaikan kritiknya oleh Roky Gerung. Itu yang bagian pertama. Yang kedua, yang disampaikan akhir-akhir ini itu kritik kepada Insinyur Joko Widodo sebagai presiden, bukan sebagai pribadi. Ya, mengapa? Ya karena sebagai presiden itu dipilih lewat proses-proses demokrasi, walaupun ada cacatan serius yang sering saya ulang-ulang. Proses demokrasi di Indonesia itu prosedural, tidak substansial, apalagi bermoral enggak, karena penuh dengan kekemuan, ditandai dengan apa? Suap yang luar biasa, itu datang dari penjudi-penjudi politik itu, bohir-bohirnya, sehingga siapapun yang terpilih itu kemudian dia akan sulit melakukan penolakan terhadap kepentingan-kepentingan bohir-bohir tadi untuk menagih dengan proyek-proyeknya, infrastruktur kah, RAPBN, RAPBD kah, perizinan-perizinan dan sebagainya, sehingga sulit sekali mereka yang memilih proses-proses pemilihan dalam pemilu yang berbasis suap itu akan menjaga kejujuran, kecerdasan dan keteladanannya, karena dia dibayang-bayangi oleh cukong-cukong tadi. Nah, sehingga terjadilah korupsi. Siapa yang akan bantah korupsi ini semakin mengganas? Siapa yang akan bantah? Hanya orang-orang yang tidak waras saja kalau ada yang membantah. Korupsi sekarang semakin SDM, sistemik, terstruktur dan masif, dan itu tidak bisa dilepaskan dari proses-proses demokrasi seperti itu. Oleh karena itu, kalau ada seorang presiden, siapapun presidennya, kemudian melakukan proses minimal pembiaran terhadap kejahatan korupsi dalam salah satu prinsip pemikiran HAM itu, kejahatan kemanusiaan di bidang hak asasi manusia itu termasuk criminal by omission, pembiaran terhadap kejahatan. Nah, Presiden Jokowi itu dikritik sebagai presiden, bukan sebagai pribadi. Jadi kalau nanti aparat penegak hukum memprosesnya, saya yakin seyakin-yakinnya berdasarkan ilmu yang kami unduh dari berbagai pengalaman dan kampus, diskusi-diskusi dengan banyak kalangan, kajian-kajian literatur, itu kalau sampai aparat penegak hukum memaksakan dengan pasal-pasal penghinaan, itu setback aparat penegak hukum kita. Jadi harus kita selamatkan aparat penegak hukum kita. Dengan cara bagaimana menyelamatkannya? Ya, kita warning dengan bahasa yang bagus, jangan sampai aparat penegak hukum itu terkesankan menjadi alat-alat politik. Saya kira begitu.